setiap malam kita tahajud? Setiap hari kita sholat duha? Kalaupun sudah iya, sempurnakah bacaannya? Gerakannya? Surah apa yang antum baca? Doa apa yang antum ucapkan? Apakah zikir pagi petang sudah rutin dibaca? Tidak pernah luput. Mengerti nggak maknanya? Apakah setiap hari antum sudah sedekah? Jenguk orang sakit? Tiap hari bakti sama orang tua? Tiap hari berbuat baik sama istri dan anak atau suami sama anak? Tiap hari baik sama tetangga? Dan banyak sekali yang lain. Kan banyak kekurangan gitu. Amal apa yang kita bisa hadapkan di hadapan Allah SWT pada hari kiamat? Apa yang kita mau banggakan? Kadang-kadang kita masih sudah beramal, itu pun masih diikuti dengan riya, masih diikuti dengan mengkhayal pada saat sholat, dan segala macam hal. Makanya Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu anhu, pada ini ahli ibadah, dikenal sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik dengan Nabi SAW. Setiap ada perbuatan Nabi apa yang dia tahu, langsung dia kerjakan. Sampai dia mengatakan, kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih mengerti daripada saya sebuah hadis Nabi, maka saya akan naik kuda ataupun unta atau keledai untuk menuju ke sana. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya saya sudah tahu pasti 2 rakaat solat saya diterima oleh Allah SWT, maka saya akan bersyukur kepada Allah. Tapi semua, ya, dia tahu itu. Kita harus sebagai seorang muslim harus antara roja, khauf dan roja. Takut Allah tidak terima, dari satu sisi kita berharap Allah terima. Gitu kan? Tapi kepastian 100% kita nggak bisa menjamin diri kita. Kita yakin dengan itu insya Allah janji Allah. Tapi di sini seorang mukmin harus berada di antara itu. Karena kalau dia khawatir amalnya kurang, dia akan terus menjaga kualitasnya. Gitu kan? Seperti itulah. Di sini kita disuruh bersabar kalau kita sudah ada orang beriman, orang-orang saleh, ahli ibadah, tiap hari kerjanya di jalan Allah, bersabarlah bersama mereka. Itu yang Allah katakan di sini. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka pagi dan sore hari karena mengharap wajahnya. Firman Allah tersebut maksudnya sabarkanlah dirimu bersama mereka. Adapun sabar menurut syariat, kata beliau, adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi ini definisi yang ditulis oleh beliau, diambil dari buku Mawarid Az-Zam'an, ya. Lidrusus Zaman, di jilid 2 halaman 40. Di sini maksudnya adalah definisinya. Kalau beliau lebih terfokus, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, lalu menguatkannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi misalnya orang lagi sakit, jadi bukan cuma sabar itu berarti menahan sakitnya. Memang betul-betul di sini adalah meninggalkan hal-hal yang haram dalam berobat misalnya, atau dalam bertutur kata, berkeluh kesah, gitu kan? Jadi tidak boleh dia ucapkan itu. Dia bersabar. Ya, dalam arti kata bukan cuma sekedar menahan sakit sekali lagi, tapi dia tahan tutur katanya, tidak mengucapkan kalimat keluh kesah, kecuali memang dia sampaikan pada dokter masalah sakitnya saja, gitu kan. Lalu dia nikmati. Coba teman-teman kalau ada cobaan apa-apa, coba nikmati di prosesnya. Enak saja kita laluin tuh. Makanya pernah saya sampaikan, Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau takdir Allah sedang terjadi, cobaan maksudnya, maka manusia 2 golongan. Yang pertama berbahagia, yang kedua celaka. Yang berbahagia adalah yang menerima takdir Allah itu. Maka dia akan mendapatkan pahala, ya, mudah melaluinya dan mendapatkan solusinya. Pasti terjadi 3 hal itu. Cobaan apapun datang, kalau kita terima, maka kita akan dapat pahala, karena itu cobaan dari Sang Pencipta Allah. Seperti peraturan perusahaan diterapkan, semua pegawai yang terima maka dihormati oleh perusahaan, itu kan, seperti itulah. Dia mudah melaluinya, walaupun dia sakit segala macam, dia tahu ini cobaan akan ada pahalanya, dan kemudian dia dapat solusinya. Yang kedua celaka, datang cobaan berkeluh kesah, maka dia dapat dosa, dia sulit melaluinya, dan juga tidak dapatkan jalan keluarnya. Jadi misalnya ada 2 orang, A sama B, dia golongan pertama si A, dia terima takdir Allah karena sakitnya, penyakit yang sama misalnya, si B nggak terima, toh sama-sama akan melaluinya, ya, itu. Beratnya sama, waktunya sama misalnya, maka sama saja. Maka yang pertama dapat pahala, yang kedua tidak dapat pahala. Bahkan yang pertama akan mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT, sementara yang kedua tidak. Misalnya makin berat cobaannya. Kemudian kata beliau, kalimat sabar banyak tertera di dalam Al-Quran yang mulia, lebih dari 90 tempat. Dan ia merupakan sifat Allah yang maha suci dan maha pemurah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adha sami'ahu minallahi innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar terhadap celaan yang ia dengar daripada Allah.
karena mereka mengklaim bahwa Allah mempunyai putra, namun Allah sungguh senantiasa tetap memberikan kesehatan dan rezeki kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 10 halaman 511, nomor hadisnya 6099, Muslim jilid 4 halaman 2160, nomor 2804. Jadi artinya ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Mereka tidak punya ilmu tentang masalah itu, tapi mereka terus mengekspos Allah punya anak, Allah punya anak. Ya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka sudah mengklaim Allah punya anak, padahal Allah sudah jelas tidak punya anak, tapi Allah masih memaafkan mereka, Allah memberikan mereka rezeki, gitu kan. Allah berharap hamba-hambanya bertaubat kepadanya. Juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Artinya kalau kau didustakan oleh masyarakat Mekah, penduduk sekitarmu, pamanmu sendiri, Abu Lahab dan seterusnya, maka telah didustakan juga rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, dan sungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Artinya kau pun harus bersabar, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi SAW sangat bersabar, tapi Tuhannya Allah SWT memerintahkan dan menekankan agar melalui kehidupan ini dengan kesabaran. Toh ujungnya kemenangan bagi orang beriman. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekalian kalau antum bersabar, ya ternyata antum tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ya. Oh berarti saya kalau dicaci maki orang ini saya bersabar, berarti saya dianggap hina. Enggak, sama sekali enggak. Justru antum yang dewasa, antum pemenangnya. Dia orang yang terhina malah, gitu kan. Pasti Allah SWT akan hukum dia dengan caranya. Makin banyak dia menghina antum, makin berat hukuman yang akan datang kepada dia. Itu sunnatullah. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Ahqaq ayat 35, perintah kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam agar bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan para rasul bersabar. Sabar juga merupakan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi yang pertama tadi, kalau teman-teman yang pegang buku bisa ditulis angka 1 di situ ya. Di halaman 78 ada tulisan di setelah dalil hadits Abu Musa al-Asy'ari lalu ada kalimat sabar merupakan sifat para nabi dan utusan-utusan Allah. Bisa ditulis angka 1 di situ. Yang kedua adalah sabar juga merupakan sifat orang-orang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah yang Maha Suci dan Maha Purna telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di sini bersabar dalam kesempitan. Justru pada saat cobaan lagi datang, antum lagi butuh uang, tidak ada uangnya, lagi mau bayar utang dikejar orang belum ada uangnya, lagi butuh kesembuhan, lagi sakit berat gitu kan. Segala macam hal. Lagi butuh pertolongan, tidak ada yang tolong, bersabar dalam kesempitan. Penderitaan datang. Ya, kita boleh ikhtiar, antum sakit silakan. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali turunkan bersamanya obatnya, gitu kan. Maka di sini kita disuruh untuk bisa berikhtiar, bertobat, berobat, gitu kan. Tapi bukan berarti berkeluh kesah sana sini. Semua orang harus tahu penyakitnya. Gitu.